atau Unidentified Flying Object adalah istilah untuk benda terbang tak teridentifikasi yang diduga berasal dari luar bumi. Di Indonesia, istilah ini dikenal juga sebagai beta atau benda terbang aneh. Namun sebagian besar manusia lebih mengenalnya sebagai piring terbang. Penampakan UFO yang terbang di atmosfer bumi memang fenomenal. Banyak orang yang mengaku telah menyaksikan benda mirip piring terbang atau pesawat aneh melintas secepat kilat di langit. Namun ada pula yang meyakini bahwa UFO tak hanya sekedar melintas di atmosfer bumi. Beberapa orang mengaku pernah berhubungan dan bahkan diculik UFO. Perkiraan sekitar 14 tahun yang lalu, itu tahun 1998. Suherman mengaku diculik makhluk pendek berkepala besar. Suherman lalu dibawa ke dalam sebuah pesawat aneh dan kemudian mengitari tata surya. Ya kebetulan saat itu saya habis sholat pagi itu keluar rumah. Pas udah nyampe keluar rumah, terus saya lihat, saya awalnya cuma nyantai sekitar, terus pas saya lihat ke atas ada 3 cahaya yang melintas dengan kecepatan yang tinggi, tapi tiba-tiba berhenti. Saya senter, pas disenterin kayak gitu, tiba-tiba ada 1 cahaya itu yang jatuh yang sangat cepat dan langsung menimbulkan cahayanya ke saya. Dalam posisi seperti itu, saya merasa seolah-olah sampai akhirnya kesadaran saya pada saat itu antara sadar dan tidak. Namun pada posisi seperti itu, saya masih bisa menyadari kalau posisi saya sudah tidak berada di tempat tersebut. Menurut Suherman, makhluk-makhluk yang menculiknya melakukan sesuatu pada tubuhnya. Entah mereka melakukan apa, tapi saya merasa mereka semacam menusukkan jarum atau apa ke kepala saya. Rasa saya dingin, tapi setelah itu saya merasa kembali mengingat masa-masa kecil. Suherman mengaku penculikan tidak berlangsung lama. Karena gelisah, Suherman sempat memendam cerita tentang penculikan tersebut. Karena kagetnya waktu itu, bahkan saya sampai nggak bisa berkata-kata apa-apa. Cuman gagap, bahkan saya gugup sekali gitu. Gemeteran sampai gemeteran. Saya nggak bercerita. Saya cerita itu 3 bulan setelah itu ke seorang ustadz. Tapi seorang ustadz itu menjelaskan bahwa saya diculik jin. Pasca penculikan dan pertemuan dengan makhluk tak dikenal, Suherman mengaku merasakan sesuatu yang berbeda pada dirinya. Suherman yakin ada berkah yang diterimanya. Memang ada yang dengan secara belajar, kalau saya secara otodidak yang begitu saja lahir dan mengalir seperti air. Ya saya ikuti aja. Dan dari situ ada satu kemampuan yang mungkin tidak dimiliki orang yang itu replicated. Saya bisa meniru segala sesuatu dengan cepat. Ketika saya melihat sesuatu, saya pasti dapat menirunya beberapa jam kemudian. Suherman kini merasa memiliki jalinan batin dengan makhluk-makhluk yang telah menculiknya. Suherman bahkan berharap bisa bertemu dan berhubungan kembali dengan para penculiknya. Setelah itu ada semacam jalinan kalibatan yang menyeratkan satu pesan bahwa mereka itu sebetulnya baik. Bahwa mereka itu sebetulnya tidak bermaksud untuk menginvasi atau menyerang bumi atau menyerang manusia. Mereka itu bermaksud untuk membuat satu persahabatan dengan manusia. Bukan untuk menyerang seperti yang difilmkan Independent Day atau apa. Itu mungkin hanya ketakutan manusia aja, sindrom manusia aja yang takut terhadap pendatang. UFO atau
makhluk asing tak dikenal tidak hanya melintas di atas bumi. Sebagai orang bahkan mengaku pernah diculik UFO. Pertemuan dengan makhluk luar angkasa juga dialami Bambang Irawan. Pengalaman saya pertemuan dengan UFO pada tahun 80-an. Saat itu saya sedang menimba ilmu di Jawa Tengah, di dalam goa di malam hari. Saat itu gelap gulita. Tiba-tiba saja sudah muncul cahaya terang, ya, dan terasa sebelumnya diderek ke atas masuk ke dalam pesawat UFO-nya. Nah, pesawat UFO-nya ini keanehan dari pesawat UFO. Pertama, ada 2 robot kecil yang mengontrol peralatan. Kemudian di tengah pesawat ada bola sinar sebagai semacam kayak 3 dimensi, tapi bisa dilihat dari depan, samping, belakang, dan sebagainya. Menurut pengamat UFO Deddy Suwardi, masyarakat kerap keliru mengidentifikasikan UFO dengan pesawat makhluk luar angkasa. Namun Deddy Suwardi mengakui ada pesawat-pesawat tak dikenal atau UFO yang melintasi bumi. Kebanyakan gitu menyangka bahwa UFO itu datang dari planet luar gitu. Yang sebenarnya tidak. Belum tentu ada, belum tentu datang dari planet luar bumi. Mengapa demikian? Karena UFO itu kan benda terbang atau benda melayang begitu, itu yang tidak dikenal, yang masih belum dikenal atau yang kurang dikenal. Jadi bisa saja benda tadi itu datangnya dari bumi kita. Gambaran tentang UFO yang sempat dilihat banyak orang adalah benda dengan alat-alat yang lebih canggih daripada teknologi paling mutakhir manusia. Sama sekali tidak dikenal. Saya kan ahli elektronika ya. Saya tahu bendanya apa dan bagaimana, mesin-mesin apa semua. Sama sekali belum ditemukan di bumi. Kebenaran cerita tentang makhluk asing dan kisah penculikan mereka hingga kini masih sulit dibuktikan. Namun komunitas UFO menyangkal makhluk-makhluk dan pesawat yang mereka saksikan adalah jelmaan jin, makhluk gaib, atau hanya sekedar khayalan liar mereka. Menurut saya angka fisik kalau kita menganggap bahwa hanya manusia saja yang ada di alam semesta ini. Nah kebetulan saya buka-buka kitab suci begitu, saya jumpa dengan belasan ayat yang mengatakan atau yang informasikan secara tegas di sana bahwa Tuhan juga menciptakan makhluk-makhluk selain di bumi, itu juga di langit. Meski pernah diculik makhluk asing, Bambang Irawan dan istrinya tidak mengalami trauma dan takut. Bahkan Bambang dan istrinya mengaku punya kemampuan istimewa setelah diculik UFO. Setelah pertemuan itu, baru saya mengetahui bahwa neuron yang tertidur di otak itu diaktifkan, sehingga dari hanya 1-15% ya neuron di otak yang kita pergunakan ya oleh UFO ditingkatkan hingga mencapai lebih dari 90%. Oleh karenanya berbagai kemampuan super bermunculan. Karena pernah diculik dan bertemu UFO, Bambang Irawan pun mengaku telah diperiksa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8. Mereka hanya mencatat, ya kan,
Kemudian saya diarahkan untuk ikut semacam klub UFO gitu ya, untuk orang-orang yang pernah bertemu ya dengan UFO itu aja.